Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu penyakit yang paling berbahaya bagi seorang mukmin, yaitu penyakit riya. Riya atau yang disebut sebagai pamer, pamer dengan amal sendiri, pamer dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Amal-amal soleh yang dia lakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan status sosialnya. Dia rajin ke masjid hanya untuk bagaimana dia disebut sebagai orang alim. Dia rajin bersedekah agar bagaimana orang-orang di sekitarnya menyebut dia sebagai orang yang dermawan. Dia rajin untuk menyantuni anak-anak yatim dalam rangka agar dia disebut sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu orang lain. Riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa saja kemudian hinggap di hati-hati kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu kemudian salah satu yang harus kita hati-hati dalam amal soleh kita adalah munculnya penyakit riya dalam diri kita. Karena semua amal-amal kita yang kita lakukan bukan untuk Allah SWT, maka semuanya gugur, kering. Sebagaimana kemudian daun yang kering terbakar oleh api, maka seperti itulah kemudian amal-amal soleh yang dilakukan dengan penuh dengan sifat riya di dalamnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di yaumil akhir nanti ada beberapa golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah persidangan. Yang pertama adalah ahlu jihad. Dipanggil oleh Allah, ditanyakan, untuk apa engkau berjihad wahai fulan? Fulan menjawab, wahai Allah, saya berjihad untuk mendapatkan ridhomu. Maka Allah katakan, engkau bohong, engkau dusta. Kau berjihad di jalan Allah agar kau disebut sebagai orang pemberani, agar kau mendapatkan gelar pahlawan. Wahai malaikat, seret dia ke dalam neraka. Diseret orang ini yang ahli jihad, yang berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli ilmu, ahli Quran, dipanggil oleh Allah. Ditanyakan, wahai fulan, untuk apa engkau belajar? Untuk apa engkau menguasai Al-Quran? Ya Allah, agar saya bisa berbagi ilmu kepada orang lain, agar saya kemudian mampu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Allah katakan, engkau dusta, engkau bohong, engkau belajar Al-Quran, engkau perdalam ilmumu hanya untuk mendapatkan status sosial, untuk mendapatkan gelar sebagai orang yang alim, untuk mendapatkan gelar sebagai qori. Wahai malaikat, seret dia ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam neraka. Yang ketiga, dipanggil orang yang memiliki harta yang dikenal sebagai orang dermawan. Dipanggil oleh Allah, wahai fulan, untuk apa engkau kemudian menyumbangkan hartamu, bersedekah di sana, bersedekah di sini? Kata fulan, agar saya mendapatkan ridhomu ya Allah. Apa Allah katakan? Wahai fulan, engkau dusta, engkau bohong. Engkau mengeluarkan harta, engkau bersedekah di sana, engkau bersedekah di sini dalam rangka untuk mendapatkan gelar di tengah-tengah orang sebagai orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang lain. Wahai malaikat, seret dia ke dalam neraka. Hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berjihad, orang yang sudah menuntut ilmu, orang yang sudah mengorbankan hartanya, semuanya sia-sia. Yang diniatkan bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kemudian amal-amal soleh kita yang lelah kita laksanakan, yang berkucuran keringat mungkin, uang kita mungkin tidak sedikit yang keluar dalam rangka melaksanakan ibadah, maka jangan sampai kemudian dia hangus terbakar oleh penyakit riya dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat
Sesungguhnya amal kita bergantung daripada niat-niat kita. Kalau niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah maka seluruh kebaikan kita walaupun kecil, maka insya Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal sebesar apapun kalau tidak ikhlas, di dalamnya ada penyakit riya, sifat untuk kemudian agar orang lain takjub dengan kita, mendapatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat, status tertinggi dan seterusnya, maka ini semua tentunya sangat berbahaya dan menghancurkan amal-amal kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.